Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya, Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Terbaru, netizen menyampaikan keinginan untuk menolak foto Gibran Rakabuming dipajang usai resmi ditetapkan sebagai wakil presiden. PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan. PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang cukup, artinya juga Ketua DPR RI-nya juga dari PDI Perjuangan, kami akan membantu untuk bagaimana kebijakan itu bisa berjalan. Gue ngelihatnya masyarakat Indonesia udah peduli sama politik, tapi masih sebatas fanatik ke idolanya doang. Kalaupun program idolanya buruk buat masyarakat, kayaknya masih aja dibela sampai mati. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media dan tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Nah, teman-teman, kawan-kawanku semuanya, ini ada yang menarik nih. Ini kan sudah bulan Desember ya, berarti sudah beberapa hari, sebulan lebih setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Ya, so pantasnya gitu, foto yang ada di dinding-dinding tempat umum kayak contoh sekolah, balai desa, itu kan ada foto presiden dan wakil presiden ya kan. Biasanya kalau pergantian seperti itu ya ikut diganti juga. Tapi ini ada nih yang kayaknya sakit hatinya belum selesai kali ya. Terus tidak mau memasang salah satu foto itu. Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya, Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Tadi kan di ruangan konpres tadi. Tuh kan, sudah tahu ya kan, Pak Sekjen yang ngomong menyediakan ruang khusus untuk Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Sedangkan untuk wakilnya Mas Gibran ini tidak mau menjawab gitu loh. Padahal waktu itu PDIP ngomong kalau mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto gitu loh. Konteks mendukung ini kan berarti ya juga harusnya sih ya menerima Mas Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo Subianto. Dan memang seharusnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Jawa bilang ngunduh woing pakarti, jadi memetik hasil dari perbuatannya, dan itulah yang terjadi pada diri Gibran. Belakangan ini ada gerakan untuk tidak memasang Gibran sebagai foto wakil presiden ketika Prabowo sudah dilantik pada 20 Oktober 2024 pukul 10 pagi itu semua akan memasang foto Gibran. Jadi cukup fotonya Presiden Prabowo Subianto seperti latar belakang foto saya ini ya. Ini ada berita dari suara.com. Perdebatan mengenai Gibran Rakabuming yang diduga pemilik akun Kaskus Fuhu Fafa masih ramai di media sosial. Terbaru, netizen menyampaikan keinginan untuk menolak foto Gibran Rakabuming dipajang usai resmi ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia nantinya. Tidak ada yang mau. Dan itu saya alami sendiri ketika saya ketemu teman-teman di sebuah pondok pesantren di Surakarta, tepatnya di wilayah Iriagan. Ketika itu pondok pesantren itu sedang akan meresmikan pondok tahfidz Quran Putra. Lalu ada yang nyeletuk, ini nanti kalau sudah dilantik ada foto Gibran enggak? Enggak, semua bertanya. Berkata menjawabnya itu kompak sekali. Tidak ada. Jadi rencananya, ini rencana. Nanti Prabowo sebelahnya adalah pemilik pondok pesantren. Nanti kalau di setiap rumah masang Presiden Prabowo, sebelahnya bukan wapres tapi pemilik rumah atau kepala rumah tangganya. Mereka enggan sekali karena memang harus diakui bahwa perilaku Gibran ini sudah nir adab, nir etik.
Bayangkan dia sudah memaki-maki, menghina Prabowo dan keluarganya sampai anaknya disebut tidak normal karena homo, lalu cerai dengan istrinya, semua diungkit, dijelek-jelekin semua. Sebentar. Ini masalah foto jadi nyambungnya ke Fufu Fafa ya, yang dituduhkan itu akun miliknya Mas Gibran, yang pada saat ini belum ada pembuktian dari orang-orang yang mengatakan akun Fufu Fafa ini miliknya Mas Gibran. Dan soal foto, menurutku orang yang tidak mau memajang fotonya Mas Gibran, kita sudah tahu itu dari mana. Dia sebelumnya ada di pihak yang mana, gitu kan. Contoh kayak tadi PDIP yang terang-terangan memberikan ruang hanya untuk Pak Prabowo Subianto, padahal sebelumnya mereka mengatakan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, tapi tidak menerima hasil dari pemilu kemarin. Bayangin dong. Gimana coba? Katanya menerima legowo ya. Sebagai negara demokratis sudah melakukan pemilu, itu suara dari rakyat, kok ia masih tidak mau menerima hasilnya, mentang-mentang kalah gitu. Masa mau kayak gini terus sih? Para artis Syahrini itu menyinggung, melecehkan secara seksual ya, secara verbal tapi seksual itu dilecehkan. Ini memang ada aturan dalam undang-undang bahwa seorang presiden dan wakil presiden itu harus terbebas dari tidak beradab. Jadi harus beradab, tidak boleh cacat sedikit pun. Kalau cacat moral, cacat etika itu bisa diimpeach, langsung bisa dimakzulkan. Itu salah satu persyaratan ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak boleh cacat moral dan tidak boleh cacat etika. Sementara kalau melihat perilaku Gibran belakangan, termasuk keluarganya, itu sudah lebih dari cacat moral dan cacat etika. Sudah akun Fufu Fafa, itu lagi. Lalu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat memang Gibran tidak layak menjadi wakil presiden. Jadi banyak yang berharap nanti ketika sudah dilantik langsung diimpeach atau dimakzulkan, atau bahkan ada perdebatan bisa dibatalkan pelantikannya karena etika. Jadi kita tunggu perkembangannya tanggal 20. Itu mungkin menurut Bapak aja sih ya. Soal Mas Gibran itu tidak pantas, ya kalau kita melihat pantas tidaknya gitu ya kan. Buktinya ketika pemilu kemarin banyak yang memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tandanya banyak masyarakat yang berharap pada kepemimpinan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo kan. Makanya jangan kok hal-hal semacam ini lantas ditafsirkan sebagai langkah yang dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Contoh kayak pemasangan foto. Jangan kok diklaim seluruh masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama. Jangan. Kenapa? Karena ada orang-orang di Indonesia tidak sedikit yang menghargai keputusan kemarin, menghargai kemenangannya Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto. Bahkan menghargai juga dengan memajang foto keduanya, bukan salah satu aja. Aku ingin jiwa raga ini di sebuah sekolah gitu ya, yang sampai mengadakan penurunan foto Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin, dan diganti dengan fotonya Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen. Jadi kita sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen. Karena memang sejak awal kami berkomitmen ketika Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini,
PDI Perjuangan mendukung pemerintahan dalam artian bukan berarti harus serta-merta bersama di kabinet atau bersama dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang pun kami akan mendukung apabila memang ada kebijakan-kebijakan beliau yang memang menguntungkan rakyat, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat Indonesia. Di DPR tentunya di mana PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang cukup, artinya juga Ketua DPR RI-nya juga dari PDI Perjuangan, kami akan membantu untuk bagaimana kebijakan itu bisa berjalan. Tetapi juga mendukung dalam artian memberikan kritik, masukan, dan juga menghadirkan solusi-solusi yang alternatif bagi kebijakan-kebijakan yang disampaikan apabila kami merasa ada kebijakan yang lebih baik untuk bisa dilakukan sebagai pemerintah. Jadi pada prinsipnya PDI Perjuangan masih berada dalam posisi itu, jadi kita bahu-membahu bagaimana membangun bangsa sebagai pemerintah maupun penyeimbang. Jadi artinya kita nggak ada barrier, nggak ada batasan, nggak ada hambatan terkait dengan komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sekalipun. Itu tadi pernyataan dari PDIP yang katanya mau mendukung pemerintahnya Pak Prabowo Subianto tapi tidak memajang fotonya Mas Gibran. Lucu nggak sih? Lucu banget, kayak dukungannya tuh ada pengecualian gitu loh. Iya kan? Itu termasuk dukungan loh ketika memajang foto ya, karena sudah sepantasnya ya kan di ruang-ruang dimana itu untuk publik juga gitu. Dan itu kan juga kata tadi apa, sekolah partai ya, menyediakan hanya khusus untuk Pak Prabowo aja, sedangkan Mas Gibran tidak. Kok kayaknya sakit hatinya masih belum selesai gitu loh. Tahun 2024 ini, banyak banget orang yang ngomongin soal politik. Awal tahun, kita sibuk mengkritisi debat Capres-Cawapres. Pertengahan tahun, ada pemilu sama heboh film Dirty Vote. Menjelang akhir tahun, masyarakat marah-marah sama keluarga Jokowi. Semua itu nunjukin kalau masyarakat masih peduli sama perpolitikan negara ini. Tapi kok faktanya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata bagus. Terus, di mana letak salahnya? Coba kita tarik ke belakang dulu. Di awal tahun, kita nontonin debat Capres-Cawapres mengenai program unggulannya. Tujuannya, biar masyarakat menilai pemimpin mana yang programnya cocok buat negara ini. Tapi, apa yang banyak didebatin orang Indonesia? Bukan programnya. Masyarakat sibuk debatin hal yang nggak penting. Kayak goyang gemoy, ngatain anak abah, sama capres nonton film porno. Pasca pemilu juga banyak yang ngotot pengen pemilu diulang. Alasannya, nggak cocok sama hasilnya. Buntutnya, ngatain bodoh pemilih paslon lain. Karena nggak bisa nerima hasilnya. Dan yang terakhir, ini paling absurd. Oke lah kalau demonya nolak keputusan DPR. Tapi kenapa tiba-tiba jadi ribut masalah bau badan? Mau jadi sales deodoran lu pada? Gue ngelihatnya masyarakat Indonesia udah peduli sama politik, tapi masih sebatas fanatik ke idolanya doang. Kalaupun program idolanya buruk buat masyarakat, kayaknya masih aja dibela sampai mati. Sampai detik ini, gue masih ngelihat orang yang ngeributin pilihan orang lain. Padahal pemilu tuh udah lama selesai. Fanatik banget lah kata gue teh. Penyakit negara demokrasi biasanya terletak pada masyarakatnya yang gak dewasa berpolitik. Mau demokrasi maju, ya kita harus mengubah cara pandang berpolitik. Gak lagi ngurusin hal-hal gak penting. Macem bau badan, gak ngurusin artis milih paslon yang mana. Pokoknya gak usah ngurusin hal yang gak penting lah. Sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya cerdas dan rasional dalam berpolitik. When ya Indonesia tuh kayak gitu? Itu hal yang terang-terangan menunjukkan bagaimana kedewasaan politik yang ada di Indonesia. Sudah nampak sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, apalagi dengan barengnya kontestasi pemilu kemarin, pemilu pileg, terus sekarang ini pilkada barusan ini pilkada. Ini kan waktunya berdekatan sekali di tahun yang sama gitu kan. Terus lihat dong serangan-serangan yang justru orang-orang itu menyerang bukan di ranah politik tapi sudah di luar politik. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, dan itu sangat-sangat menunjukkan kalau kedewasaan politik di Indonesia masih sangat minim sekali. Kalau kita bicara soal kedewasaan politik memang akan panjang sekali gitu ya, apalagi kita tadi sudah melihat bagaimana sikapnya PDIP yang tidak memberi contoh menurutku dengan cara tidak memasang foto, tidak memajang foto Mas Gibran, padahal seperti kita dengar tadi PDIP akan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Ini akan jadi cerita yang lucu gitu loh. Dan apalagi kalau kita melihat memang langkah-langkah PDIP belakangan ini cukup ketara sekali kalau itu merupakan serangan-serangan yang dilancarkan untuk Pak Joko Widodo. Kayak contoh di pilkada kemarin ya,
keterlibatannya Pak Joko Widodo cawe-cawe di pilkada, terus Pak Jokowi mengerahkan Partai Coklat dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini PDIP merangkul salah seorang yang pernah dekat dengan keluarga Pak Joko Widodo. Kita nggak gibahin mantannya Kaesang. Jadi gini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ketemu sama Felicia Tisu nih. Pertemuan mereka ini katanya sih ngebahas soal gratifikasi. Pak Hasto sih bilang kalau ini undangan dari Feli dan ibunya. Mereka ngobrol di sekolah partai PDIP Lenteng Agung pas Rabu 4 Desember. Banyak yang diobrolin sama mereka bertiga, tapi gratifikasi jadi topik utama. Udah gitu ada pertukaran informasi penting juga nih. Aduh, nggak mau di-spill apa Pak? Pertemuan mereka ini terjadi gara-gara Feli yang prihatin sama kondisi masyarakat Indonesia. Doi juga bilang pernah ngerasain posisi kayak mereka, sama-sama nggak dapat keadilan. Waduh, nggak cuma pertemuannya aja yang curi perhatian, tapi penampilan Feli malam itu juga. Gimana enggak, Feli pakai jaket bomber dengan warna khas PDIP. Apa jangan-jangan mau direkrut jadi kader nih Pak? Pak Hasto bilangnya sih itu oleh-oleh buat Feli. Soalnya Feli dan ibundanya masih support partai berlogo banteng ini, walau situasinya nggak nguntungin mereka. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ternyata nggak cuma ngebahas soal gratifikasi aja kan? Ternyata sampai tuh ke keluarga Pak De Jokowi. Dalam video ini, Pak Hasto kasih contoh Pak De Jokowi. Tepatnya pas Pak De nerima gitar dari Metallica. Demi menjaga image-nya, barang itu juga dilaporkan ke KPK. Setelah jadi presiden, dia nggak lagi laporan soal gratifikasi. Bisa kebalik gitu ya? Tapi masa sih nggak ngomongin soal mantannya? Atau lagi ngomongin orang lain ya? Pak Hasto ketemu, Pak Sekjen ini ya, ketemu dengan mantan dari Mas Kaesang Pangarep. Terus Pak Hasto sendiri loh yang ngomong kalau memang ada informasi gitu ya, informasi penting yang dibagikan, yang di-sharingkan oleh ibu dari Felicia Tisu ini kepada Pak Hasto Kristianto, tapi katanya rahasia. Kira-kira apa tuh? Emang kalau kita melihat bagaimana langkah PDIP ini cukup, kalau dibilang tertebak ya emang iya ya, karena polanya gitu-gitu aja ya kan. Dari setiap kali ada kontestasi seperti ini kan sama ya, ketika PDIP ada di pihak yang kalah ya seperti ini sikapnya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.